Jalan-jalan ke Murid 2, guanya indah dalam sekali. Kami dari kelompok 2 ingin memulai video narasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Suci Ramadhani. Dan saya Fitri Rahmadani. Kami akan membahas tentang aborsi dalam Islam. Petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai tempat praktik aborsi sejak 14 Desember lalu. Pada Senin, 15 Januari 2024, Lovina Artamevia dan Mustafa Kemal Pasha, mahasiswa yang terlibat dalam aborsi janin berusia 5 bulan pada September 2023, dihukum 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Banyak berita tentang aborsi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di luar sana, entah karena faktor sosial, ekonomi, kesehatan, perzinahan, dan lain-lain. Berdasarkan data tahun 2021 dari WHO, sebanyak kurang lebih dari 73 juta kasus aborsi terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai aborsi, kami akan membahas terlebih dahulu apa itu aborsi. Aborsi adalah pengangkatan jaringan pada saat kehamilan, konsepsi atau janin dan plasenta dari rahim. Hasil penyatuan sel sperma dan sel telur yang berumur di bawah 8 minggu disebut produk konsepsi, sedangkan setelahnya disebut sebagai janin. Di Indonesia, aborsi dilarang keras dan dapat dikenai pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75-77 terdapat beberapa pengecualian, yaitu untuk kasus kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau janin yang mengalami kelainan genetik atau bawaan yang membuatnya sulit untuk hidup di luar kandungan, dan untuk kasus pemerkosaan. Namun, tindakan ini juga harus disetujui oleh ibu mengandung, suami, keluarga, dan juga harus dilakukan oleh tenaga medis. Jadi, aborsi tidak diperbolehkan jika tujuannya karena pertimbangan kesehatan fisik dan mental yang tidak mengancam nyawa, alasan ekonomi, sosial, dan atas permintaan sendiri. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai aborsi? Aborsi menurut beberapa ulama Maliki dan Zuhriyah itu hukumnya haram. Adapun menurut beberapa ulama Hanbali dan Maliki mengharamkan jika telah 40 hari. Sedangkan menurut beberapa ulama Hanafi dan Syafi'i mengharamkan jika telah ditiupkan ruh kepadanya, yaitu usia kandungan 120 hari. Jadi pada dasarnya aborsi itu haram. Tidak diperbolehkan menggugurkan janin jika sudah ditiupkan ruh kepadanya atau jika sudah berumur 40 hari atau lebih. Kecuali dalam keadaan kondisi tertentu atau kondisi darurat yang dapat mengancam nyawa ibu atau janin, maka aborsi diperbolehkan dan harus ada pertimbangan dari tim medis. Yakin, aborsi dilakukan karena alasan kesulitan mengasuh anak atau takut tidak mampu membiayai kehidupan anaknya atau sudah merasa cukup anak yang dimiliki, maka hal ini tidak dibolehkan atau yang haram. Di mana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la abtiru auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira, yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, sesungguhnya kamilah yang memberikan mereka rezeki dan kepadamu. Sesungguhnya jika kamu membunuh mereka, maka itu adalah termasuk dosa yang besar. Jadi, jelas dalam Al-Quran bahwa membunuh anak atau aborsi sampai itu ia haram atau sebuah besar, kecuali disertai dengan uzur syar'i atau keadaan darurat. Itulah beberapa narasi singkat dari kami mengenai aborsi dalam Islam. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.